Ada satu tanggal yang merubah sejarah. 7 Oktober 2023, hari ketika dunia menoleh lagi ke Palestina. Hari ketika suara yang selama ini dibungkam akhirnya terdengar lantang. Dunia kaget, Israel kaget, tapi bagi rakyat Palestina itu bukan sekedar serangan. Itu adalah jeritan yang sudah terlalu lama dipendam. Jawaban dari Israel datang sangat cepat. Serangan udara, darat, laut, semuanya diarahkan ke Gaza. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang bertahan ketika korban yang jatuh adalah anak kecil? Ada satu tanggal yang merubah sejarah. 7 Oktober 2023, hari ketika dunia menoleh lagi ke Palestina. Hari ketika suara yang selama ini dibungkam akhirnya terdengar lantang. Pagi itu, Gaza, wilayah kecil yang 16 tahun terblokade, melakukan operasi yang mereka sebut Al-Aqsa Flood. Roket yang diluncurkan, pagar yang selama ini disebut tak tembus, akhirnya jebol. Dunia kaget, Israel kaget, tapi bagi rakyat Palestina itu bukan sekedar serangan. Itu adalah jeritan yang sudah terlalu lama dipendam. Jawaban dari Israel datang sangat cepat. Serangan udara, darat, laut, semuanya diarahkan ke Gaza. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. Rumah-rumah, masjid dan sekolah jadi sasaran. Rumah sakit lumpuh. Blokade penuh diberlakukan. Listrik dimatikan. Makanan dan juga obat ditahan. Sejak hari itu, Gaza berubah menjadi medan ujian terbesar bagi kemanusiaan. 1,154 people were killed on October 7. After 5 months of bombardment, around 31,000 are confirmed killed in Gaza. 27% are adult men, 29% adult women, and 44% children. Mari kita lihat kenyataannya. Puluhan ribu jiwa gugur, mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Ratusan ribu orang kehilangan rumah. Lebih dari 2 juta manusia dipaksa hidup dalam kegelapan, kelaparan, dan juga ketakutan. Gaza hari ini bukan hanya kota. Gaza adalah simbol penderitaan yang dunia tidak bisa lagi tutup mata. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/80/L1/Resolution 1 entitled Endorsement of the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution. Sejak itu, dunia bergerak. Kita lihat jutaan manusia di Eropa, Asia, Amerika turun ke jalan. Satu kalimat bergema di mana-mana. Free Palestine. We are the people. We won't be silenced. Even though, this tentative deal has been struck to demand an arms embargo, to demand real consequences on Israel in the form of trade, energy, diplomatic sanctions, because that is the one thing that will put enough pressure on the Israelis to actually end their genocide in a real material way. Tapi kita juga lihat sebagaimana negara masih diam dan juga membela penjajah dengan alasan Israel berhak untuk membela diri. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang bertahan ketika korban yang jatuh adalah anak kecil? Namun ada yang tak bisa diblokade, semangat perlawanan. Ada yang tak bisa dihancurkan, tekad untuk tetap hidup meskipun dihantam siang malam. Rakyat Palestina masih berdiri. Faksi-faksi perlawanan masih berjuang. Dan kita lihat dunia ikut melawan dengan caranya. Lewat doa, lewat aksi solidaritas, lewat suara-suara di media sosial. Dan hari ini, setelah lebih dari 2 tahun sejak 7 Oktober, Gaza masih terjaga. Blokade masih berlangsung. Serangan masih ada. Tapi juga semangat Palestina masih ada. Mereka masih berkata, kami tidak akan menyerah.
7 Oktober bukan hanya tentang roket, bukan hanya tentang serangan, tapi tentang simbol. Simbol bahwa tembok sebesar apapun bisa diguncang. Simbol bahwa rakyat yang ditindas masih punya suara. Dan simbol bahwa Palestina bukan sekedar isu politik, tapi isu nurani kemanusiaan. There was my father, my older brother, his wife, and his 3 children. There was also my younger brother, and there were my older sister, Wala, and 4 of her children. And there was my sister Ala and her children. And there was my sister Aya and her 3 children. And they were sleeping at 5 a.m. in the morning when Israel bombed my home. Kita mungkin jauh dari Gaza, tapi hati kita tak pernah jauh dari Palestina. Kita bisa membantu dengan suara, dengan doa, dengan solidaritas. Karena Palestina bukan hanya milik Palestina. Palestina adalah amanah dunia. 7 Oktober akan selalu diingat dunia, bukan sekedar sebagai awal perang, tapi sebagai tanda bahwa Palestina masih ada, bahwa perjuangan mereka masih hidup, dan bahwa setiap hati yang peduli adalah bagian dari perjalanan menuju pembebasan itu. Kapal bisa dihentikan, komunikasi bisa diputus, tapi semangat kemanusiaan tidak bisa dibungkam. People rallied in support of Gaza, skeptical of a plan US and Israeli leaders say will bring peace to the region. In Rome, protesters clashed with police during a demonstration against Israel blocking an international aid flotilla that had tried to deliver humanitarian supplies to Gaza. Mari kita jangan pernah berhenti untuk bersuara untuk Palestina. Palestina bukan hanya tanah. Palestina adalah ujian hati di mana kita berdiri saat keadilan diinjak-injak.